dan DI Panjaitan Mantri Jron, Yogyakarta. Semua kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Atabi Ali, ketua terdakwa. Pada tanggal 29 Februari 2012, terdakwa melalui Jinajat membeli secara cash atau tunai sebidang tanah milik Palupi Hadiyati dengan luas 280 meter persegi yang terletak di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dengan sertifikat hak milik nomor 11983 Desa Panggung Harjo seharga sekitar 600 juta rupiah dengan akta jual beli nomor 038/2012 tanggal 29 Februari 2012 melalui notaris PPAT Magdawati Hadi Suwito. Kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Jinajat, kakak ipar dari istri terdakwa Atia Laila. Tanggal 30 Maret 2013, terdakwa melalui Atabi Ali yang dikuasakan kepada Jinajat membeli sebidang tanah secara cash atau tunai di Desa atau Kelurahan Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi DKI Yogyakarta dengan luas 389 meter persegi seharga 390.100.000 rupiah sesuai dengan akta jual beli nomor 90/2013 tanggal 30 Maret 2013 dengan sertifikat hak milik nomor 05193 Panggung Harjo atas nama Winnie Wahyuni yang ditandatangani di hadapan notaris Muhammad Yusuf dan PPAT Puji Astuti. Kepemilikan tanah tersebut diatasnamakan Jinajat, kakak ipar dari istri terdakwa Atia Laila. Bahwa seluruh uang sebesar 20.880.100.000 rupiah atau sekurang-kurangnya sejumlah tersebut yang digunakan oleh terdakwa untuk membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian tanah dan bangunan tersebut patut diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Silakan untuk dakwaan. Baik, terima kasih majelis izin melanjutkan. Dan ketiga, bahwa terdakwa Anas Urbaningrum selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada masa jabatan tahun 2009 sampai dengan 2014 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 70/P tahun 2009 tanggal 15 September 2009 pada sekitar bulan Januari 2010 sampai dengan tanggal 26 Maret 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 bertempat di Permai Group, Jalan Warung Buncit nomor 27 Mampang Perapatan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain berdasarkan pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana junto pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk daerah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 1 baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain, yaitu membayarkan sejumlah uang 3 miliar rupiah atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang berasal dari Permai Group untuk pengurusan izin usaha pertambangan atau IP atas nama PT Arena Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000 sampai 10.000 hektar yang berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang akan digunakan untuk perusahaan terdakwa dengan tujuan menyembunyikan atau menyamakan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Terdakwa selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009 dan 2014 yang ditempatkan pada Komisi 10 DPR RI sebagai ketua fraksi dari fraksi Partai Demokrat DPR RI sejak dilantik pada tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2010 menerima gaji seluruhnya sebesar
Rp194.680.800 dan tunjangan yang seluruhnya sebesar Rp339.691.000 yang mana terdakwa secara formil tidak memiliki penghasilan di luar gaji. Pada awal tahun 2010 diadakan pertemuan di Hotel Sultan antara terdakwa Isra Nur selaku Bupati Kutai Timur, Khalil R. Abdullah Salawi alias Lino, Muhammad Nasaruddin, dan Gunawan Wahyu Budiarto alias Dr. Gunawan untuk membicarakan pengurusan izin usaha pertambangan atau IUP atas nama PT Arena Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000 sampai 10.000 hektar yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bengalon dan Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang akan digunakan untuk perusahaan terdakwa. Selanjutnya untuk keperluan penerbitan IUP, Muhammad Nasaruddin memerintahkan Yulianis selaku Wakil Direktur Keuangan Permai Group untuk mengeluarkan dana sebesar 3 miliar rupiah dengan menerbitkan beberapa lembar cek untuk keperluan penerbitan IUP melalui Khalil R. Abdullah Salawi alias Dido, yaitu A. 1 lembar cek Bank Mandiri nomor IR 582701 senilai 2 miliar rupiah. B. 1 lembar cek Bank Mandiri nomor IR 582705 senilai 500 juta rupiah atas nama PT Berkah Alam Melimpah. C. 1 lembar cek Bank Mandiri nomor IR 582706 senilai 500 juta rupiah. Dalam rangka pengurusan IUP tersebut, Dilo beberapa kali menemui Wijaya Rahman selalu Kepala Dinas Pertambangan dan memberikan sejumlah uang tunai sebesar 100 juta rupiah serta lembar cek Bank Mandiri nomor IR 582704 senilai 500 juta rupiah dengan tujuan untuk bantuan biaya survei di beberapa lokasi IUP. Kemudian setelah memenuhi persyaratan, Isra Nur menerbitkan keputusan Bupati Kutai Timur nomor 504.1 garis miring titik 540.1 garis miring K titik 237 garis miring HK garis miring 3 Romawi garis miring 2010 tentang persetujuan izin usaha pertambangan atau IUP eksplorasi pada PT Arena Kota Jaya tanggal 26 Maret 2010 terhadap harta kekayaan milik terdakwa berupa izin usaha pertambangan atau IUP atas nama PT Arena Kota Jaya seluas kurang lebih 5.000 sampai 10.000 hektar yang berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dan Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur, yang diperoleh tanggal 26 Maret 2010. Biaya yang dikeluarkan untuk pengurusannya merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencucian. Ulangi, tidak perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Buat Jakarta, 22 Mei 2014, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Dr. Yudi Kristiana SHM, I Kadek Wiradana SH, Edi Hartoyo SHM, Eli Kusuma Sumi SHMH, Ahmad Burhanuddin SHMH, Tri Mulyo Endardi SHLM, Eva Yustiana SHMH, Alantika Putra SHMH, Budi Sarumpet SHMH, Febi Wiyandos Pendi SH, Arif Hermanto SH, dan Muhammad Kakirwan SHMH. Terima kasih. Baik, demikian dakwaan yang telah dibacakan terhadap saudara terdakwa. Terhadap dakwaan ini, apakah saudara sudah mengerti? Mohon izin yang mulia, saya mendengarkan dengan seksama dakwaan yang disusun yang dibacakan oleh tim JPU yang dipimpin oleh Pak Dr. Yudi Kristiana. Saya bisa mengerti bahasanya, tetapi saya tidak mengerti substansinya. Saya mendengar mulai dari dakwaan, dimulai dari kalimat yang sangat spekulatif. Dimulainya saja dari kalimat yang imajiner, spekulatif, kemudian saya tidak mengikuti dengan
konstruksi dan substansi yang jelas. Cukup? Ya. Karena itu mohon berkenan kami diberikan kesempatan untuk memberikan nota keberatan. Ya, silakan. Kemudian berkaitan dengan dakwaan ini dari penasihat hukum bagaimana? Kami dari tim penasihat hukum juga akan mengajukan eksepsi. Di samping pihak terdakwa sendiri juga akan memberikan pendapat itu. Kalau dari itu kami minta waktu dulu untuk konsultasi berapa lama. Ya. Silakan berkonsultasi dengan penasihat hukum. Silakan dari terdakwa ada yang mau dikemukakan. Jika diperkenankan, kami akan menyiapkan nota keberatan selama seminggu. Baik, dari penuntut umum ada yang mau dikemukakan? Dulu, ini dari terdakwa, apakah sama dengan PH? Tidak, kami akan mengajukan eksepsi juga. Oleh itu saya mohon juga waktu 1 minggu. Ya. Dari penuntut umum ada yang mau dikemukakan? Saya kembalikan pada waktu. Baik, kami beri waktu untuk eksepsi atau keberatan daripada terdakwa maupun dari penasihat hukum berkaitan dengan surat dakwaan penuntut umum ke hari Jumat tanggal 6 Juni. Karena ini hari Jumat, mungkin waktu kita agak terbatas karena ada sholat Jumat. Kita kalau bisa jam 9 sudah sidang. Demikian sidang ini selesai dan ditunda untuk eksepsi atau keberatan dari terdakwa dan penasihat hukum pada hari Jumat tanggal 6 Juni. Ada tambahan sedikit ya, Bu. Silakan. Kalau berkaitan dengan kebutuhan terdakwa, karena terdakwa ini kan sedang melakukan perawatan ini, jadi tentu kami mengharapkan penjadwalan dari izin dari yang mulia terkait itu, dan juga ada persoalan yang memang agak serius ini ya. Sampai hari ini persoalan kasur. Kasur untuk terdakwa sampai hari ini belum diperhatikan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan itu sejak awal perkara kami sudah mengundang. Sudah puluhan surat kami ajukan, tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Kami harap peradilan pidana tipikor ini menjadi terbuka, minimal hak asasi terdakwa juga perlu diperhatikan. Terima kasih ya. Tapi kita makan yang mulia. Kalau sekiranya pihak jaksa penuntut umum tidak mempunyai biaya, kami bersedia menyumbang. Gimana ini udah mau selesai nih? Jadi berkaitan dengan permohonan daripada terdakwa dan penasihat hukum, silakan nanti dikemukakan. Tetapi berkaitan dengan ketentuan dan persyaratan di rutan, tentu itu adalah kewenangan daripada kepala daripada rutan itu sendiri. Sedangkan untuk izin berobat itu silakan diajukan permohonan dan kami akan pertimbangkan. Itu saudara hakim yang mulia. Tapi bagian kesehatan terdakwa adalah
penting yang utama buat kita supaya berjalannya sidang dengan lancar juga. Kami mohon diperhatikan. Nah, bisa kami beberapa kali mengajukan ini dan tidak ada tanggapan atau bahaya sedikit pun dari pihak jaksa penuntut umum. Makanya kami minta dari kalau mereka tidak sanggup, kami akan sanggup memberikan. Terima kasih. Ini secara terbuka disampaikan di sidang, silakan dipertimbangkan oleh penuntut umum. Sedangkan mengenai perintah untuk melaksanakan itu, kami tentu harus akan memperhatikan ketentuan undang-undang. Apakah kami bisa masuk sejauh itu atau tidak? Ini tentu akan kita perhatikan ketentuan undang-undang. Paling tidak ini mungkin menjadi perhatian dari penuntut umum maupun dari KPK sendiri. Sedangkan untuk izin berobat silakan diajukan, kapan dibutuhkan, kemudian apa saja yang diperlukan nanti akan dipertimbangkan. Izin berobat sudah kami ajukan permohonannya, tinggal menunggu tanggapan. Yang kemarin diajukan sebelum persidangan dibuka untuk tanggal 28 sudah lewat. Ya, betul. Sementara kita baru sidang pada hari ini. Saya kira demikian, saudara penasihat hukum maupun penuntut umum. Sidang hari ini selesai dan dibuka kembali nanti hari Jumat tanggal 6 Juni 2014 jam 9 pagi. Demikian, terdakwa kembali ke tahanan. Mas Anas. Diri dimohon berdiri maju. Mas Anas. Mas Anas, Mas. Belakang panas.